Bagaimana cara Paus memilih nama baru mereka? Oleh Philip Kowalski. Apakah ada peraturan resmi yang memandu proses tersebut? Setelah semua surat suara dihitung dan seorang kardinal dipilih untuk menjadi paus berikutnya, dia ditanya, "Dengan nama apa Anda dipanggil?" Ini pertanyaan besar, tapi tidak semua paus harus bergumul. Faktanya, untuk sebagian besar sejarah ini bahkan tidak pernah menjadi pertanyaan yang diajukan. Sampai abad ke-6, Paus baru tetap menggunakan nama baptisan mereka sebagai nama kepausan. Mereka kemudian mulailah tradisi informal dan memilih nama baru. Namun ini tidak berlangsung terus-menerus selama berabad-abad dan tidak menjadi tradisi yang dikukuhkan sampai Paus Paulus keempat pada tahun 1555. Namun tidak ada aturan teknis yang memandu proses pengambilan keputusan nama paus baru. Bahkan hingga hari ini, para uskup Roma yang baru terpilih bebas memilih nama apapun dan masih dapat menyimpan nama baptis mereka jika mereka mau. Di atas segalanya itu adalah nama yang mereka pilih dan bukan sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh orang lain. Pada abad yang lalu, beberapa paus memilih nama mereka untuk menghormati salah satu pendahulu mereka. Paus Yohanes Paulus I memilih nama ganda untuk menghormati Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes ke-23, kemudian Paus Yohanes Paulus II memilih namanya untuk menghormati Paus Yohanes Paulus I. Paus Benediktus XVI namanya untuk menghormati Paus Benediktus yang ke-15 dan Santo Benediktus dari Nursia. Paus Benediktus yang ke-16 memilih namanya untuk menghormati Paus Benediktus ke-15 dan Santo Benediktus dari Nursia. Arti nama yang lebih simbolis mewakili gaya kepausannya, seperti yang beliau ceritakan di hadapan umum. Dipenuhi dengan rasa kagum dan syukur, saya ingin berbicara tentang mengapa saya memilih nama Benediktus. Pertama, saya ingin Paus Benediktus yang ke-15 membawa pesan perdamaian yang berani, yang membimbing gereja melalui masa-masa perang yang bergejolak. Dalam jejak saya menempatkan pelayanan saya dalam pelayanan rekonsiliasi dan harmoni antara bangsa. Selain itu, saya ingat Santo Benediktus dari Nursia, pelindung benua Eropa, yang hidupnya membangkitkan akar Kristiani di Eropa. Saya meminta untuk membantu kita semua untuk memegang teguh sentralitas Kristus dalam kehidupan Kristen kita. Semoga Kristus selalu menepati tempat pertama dalam pikiran dan tindakan kita. Paus Fransiskus mematahkan tradisi lama ini untuk memilih nama yang sama sekali baru dan belum pernah digunakan oleh seseorang paus sebelumnya. Ia adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak abad ke-10. Dia mengatakan bahwa namanya itu datang kepadanya
ketika seseorang kardinal memeluknya segera setelah memilihnya. Kardinal itu memeluk saya dan berkata, "Jangan lupakan yang miskin." Dan itu mengejutkan saya, orang miskin. Segera saya teringat pada Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus adalah orang yang damai, orang yang miskin, orang yang mencintai dan melindungi sesama. Saat itulah dia memilih nama Fransiskus, jelasnya menambahkan betapa saya akan mencintai gereja yang miskin dan untuk orang miskin. Satu nama yang hanya digunakan sekali dan kemudian dihindari adalah nama Petrus. Itu terutama untuk menghormati Santo Petrus, Paus pertama, meskipun ada juga beberapa legenda bahwa Petrus II akan menjadi Paus terakhir sebelum akhir dunia. Dalam memilih nama, diyakini bahwa Roh Kudus membantu Paus memutuskan karena nama tersebut memiliki peran untuk mengatur gaya seluruh kepausan. Sekian teman-teman Kristen Katolik menjawab. Jangan lupa juga untuk membagikan karena sangat penting kita mencapai semua orang. Terima kasih.